Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan mulai membahas tentang praktek memandikan jenazah. Praktek memandikan jenazah, dan alhamdulillah akhi kita ini sudah bersedia untuk menjadi jenazahnya. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira. Dan memandikan jenazah itu yang pertama sekali yang harus kita perhatikan adalah ya jenazah. Perhatikan semuanya. Ini sebelum kita melakukan apa-apa, maka kita tutupi terlebih dahulu aurat si mayit, karena itu hukumnya wajib. Ya, tidak boleh terbuka. Mana dia batasan auratnya? Itu antara lutut dengan pusar. Dan untuk kaum wanita pun, kata para ulama kita, itu antara pusar dengan lutut di hadapan sesama kaum wanita. Ya, atau memang suaminya yang ada. Kemudian pembahasan kita siapa saja yang boleh memandikan. Ya, baik. Kita tutup sebelah sini. Kemudian setelahnya kita lepaskan baju semayit. Baju semayit kita lepaskan. Kalau bisa dilepaskan tanpa harus digunting. Karena dengan kita melepaskan tanpa digunting, nanti bajunya bisa dimanfaatkan lagi, tidak mubazir. Tapi kalau sekiranya memang sudah kaku semayitnya, kalau ini tidak kaku kan? Kalau semayitnya sudah kaku, ya tidak bisa lagi untuk dilepaskan, maka memang berarti harus digunting. Kemudian sebelum melanjutkan, orang yang memandikan jenazah itu harus pakai sarung tangan. Ya, harus pakai sarung tangan. Kalau sekiranya tidak ada sarung tangan ini, itu bisa kain kafan itu dibalutkan ke tangannya itu. Dibalutkan ke sini. Ada di sini. Kemudian nanti dipegang dengan ini. Ya, balut terakhirnya itu dipegang dengan ini. Seperti itu. Baik, perhatikan bagus-bagus. Setelah jenazah sudah kita lepaskan, dan ingat sebelum kita membuka pakaian si mayit, kita ingatkan yang boleh melihat mayit dimandikan itu hanya petugas yang memandikan. Dan usahakan itu seminimal mungkin orangnya. Kalau cukup satu orang tidak masalah. Kalau dua orang tidak masalah. Jangan sampai kita memandikan jenazah kemudian kita membiarkan orang yang hadir untuk menyaksikan. Kenapa? Karena kalau sekiranya si mayit kita mandikan, nanti kita akan buka pakaiannya, ya kan? Kemudian kelihatan nanti aurat-aurat si mayit, ya kan? Aib-aibnya dan seterusnya. Maka nanti akan terbuka keluar, ya. Kemudian tak tertutup kemungkinan nanti ucapan-ucapan di luar itu akan sampai kepada keluarganya, yang itu akan menambah rasa sedihnya pihak keluarga. Kemudian ditambah dengan kita mempertontonkan si mayit kepada orang lain, maka berarti kita telah membuka peluang ghibah. Orang yang menyebut-nyebut keburukan si mayit di luar, ya, maka ini termasuk dari dosa menggibahi si mayit. Tak boleh, haram hukumnya. Ya, maka disyaratkan oleh para ulama, orang yang memandikan jenazah itu dia orangnya harus apa? Harus amanah, harus bisa menjaga aib si mayit, tidak akan dia kasih tahu di luar. Baik. Sekarang siap kita untuk memandikan. Sebelum kita memandikan berarti pakaian si mayit sudah kita lepaskan, dan ini tetap untuk menutupi auratnya. Apa yang kita lakukan pertama sekali? Yang pertama sekali kita bungkukkan si mayit. Ya. Dibungkukkan, diangkat ini sedikit. Namun tidak sampai posisi duduk. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita tekan perutnya. Apa tujuannya ini? Kalau sekiranya masih ada najis-najis yang terhambat, yang hendak keluar namun tidak bisa kena terhambat, diharapkan dengan seperti ini nanti bisa keluar
seluruh kotorannya bisa keluar ya. Namun jangan dibiarkan duduk seperti ini. Patah nanti tulang punggung ini. Ya, tapi seperti ini. Antum lepas si mayatnya nih itu menahan badan pula. Biar Ustaz yang nanggung. Nah, kira-kira seperti ini aja. Sudah selesai, kita ginikan perutnya. Kemudian kita tidurkan lagi. Tidur. Oke. Siap. Ya. Baik, setelah kita selesai, sekarang kita membersihkan kubul dan dubur si mayit. Kita bersihkan kubul dan duburnya. Kita membersihkannya itu boleh tangan kiri masuk ke bawah, namun tidak dibuka seperti ini. Ya, seperti ini. Tetap. Kemudian tangannya di sini dan usahakan ini airnya itu di sebelah sini ya, supaya gampang untuk mengambilkannya. Pacik aja lah Pak. Bisa sebelah sini. Baik. Ini siap ya, antum ya? Tidak kedinginan kan? Bismillah, baca bismillah dulu. Bismillah. Ya, ini tangannya masuk ya. Bersihkan. Bersihkan. Masya Allah, yang basah pertama Ustaz. Oke, tangan antum di luar ini. Oke. Ya, bersihkan. Dan memang ini harus tangannya dibersihkan sampai bersih. Ya. Kubul dan duburnya dibersihkan. Kemudian dipakai sabun, boleh? Pakai sabun. Koknya bersih. Bersihkan. Nanti kalau udah pakai sabun, itu kan susah ya. Kalau dari atas siramnya boleh. Siramnya itu diangkat ini. Seperti ini siramnya. Oh, mantap dah. Gitu ya. Sampai bersih. Setelah kita menganggap ini bersih, berarti kubul dan duburnya selesai. Apa yang kita lakukan setelahnya? Nah, setelah kita kubul dan dubur kita bersihkan, baru kita mulai mewudukkan. Mulai mewudukkan. Kata Nabi SAW, ibda'na bima yaminiha wa mawadi al-wudu. Kekeliruan yang banyak terjadi praktek memandikan jenazah. Awas, Abdullah. Kekeliruan yang banyak terjadi tak kala memandikan jenazah, mereka mentakhirkan wudu. Sementara Nabi SAW memerintahkan ibda'na bima yaminiha wa mawadi al-wudu. Mulai kalian memandikan jenazah itu dengan bagian-bagian kanan dan tempat-tempat anggota wudu. Ya, basuh tempat-tempat anggota wudu. Baik. Sekarang seseorang yang hendak berwudu, apa yang akan dia lakukan? Membaca bismillah. Ya. Maka bacaan satu-satunya orang yang akan memandikan jenazah hanya bismillah. Bismillah, tidak ada yang lain. Baik. Kemudian apa yang dia lakukan pertama sekali? Basuh tangan. Ya kan? Kita basuh tangannya. Tangan sebelah kanan mana? Ini. Kita basuh tangan sebelah kanannya. Kemudian ini kita bersihkan kuku-kukunya. Kalau ada ini nanti dibersihkan. Kalau kukunya panjang boleh dipotong, kata sebagian para ulama boleh. Karena tujuan dari memandikan adalah membersihkan si mayit. Potong. Kemudian jari jemarinya dibersihkan. Boleh dikasih sabun. Ya, kasihan ya kalau disabun tengah malam ya. Tidak usah ya. Kasih sabun. Selesai kita siram lagi. Selesai tangan kanan, terus tangan kiri. Iya, 3 kali. Siramnya 3 kali. Karena sunnahnya 3 kali. Ini juga sela-selanya, kukunya dibersihkan. Sampai sudah kita merasa bersih, dikasih sabun juga, tidak masalah, basuh. Baik. Selesai tangan, apa lagi? Berkumur. Nah, ini dia. Berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung si mayit. Ini tidak kita masukkan air ke dalam mulutnya karena dia tidak bisa mengeluarkannya. Tidak masukkan air ke dalam hidung karena dia tidak bisa istinsarnya. Mengeluarkan air dalam hidung. Nanti langsung masuk dalam lambung. Kalau masuk ke dalam lambungnya, ya kan? Nanti organ-organ yang ada di dalam itu nanti tergenang oleh air sehingga dia goyang-goyang. Dikhawatirkan nanti ketika si mayat diangkat akan keluar kotoran-kotorannya itu. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini dia yang sudah kita siapkan. Ya. Potongan-potongan dari kain kafan. Cukup kita ambil ini. Kemudian kita basahkan.
Kita basahkan. Kemudian setelahnya ini baru kita gosokkan ke mulutnya, ke giginya, bersihkan gigi-giginya. Kemudian setelahnya dilanjutkan ke hidungnya. Jangan ya, karena ini masih hidup. Ya, ke hidungnya. Ya, maka ini dianggap apa? Madmadah, berkumur-kumur, wal istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Ya, baik. Dah selesai. Apa lagi? Cuci muka. Ya. Maka yang berikutnya kita basuh mukanya. Kita basuh mukanya dengan ambil air, kemudian Ustaz, kasihan ini kalau disiram ini. Boleh? Hah? Janganlah. Dengan basah tangan aja, Ustaz. Oh ya gitu ya, baiklah. Ya, berarti nanti kalau apa itu air gitu ya. Ya ini kira-kira seperti ini nanti disiram gitu ya. 3 kali kemudian kita cari sabun, bersihkan. Jadi wudhu pakai sabun juga, Ustaz? Hah? Wudhunya pakai. Iya, karena membersihkan. Itu kan disiram kan? Udah mandi aja pakai sabun nanti ya. Itu juga nanti. Jadi ini lebih spesifik, wajahnya kita bersihkan. Barangkali ada kotoran-kotoran di hidungnya, di matanya, di kening segala macam. Iya. Ya. Setelah selesai bersih wajahnya, siram 3 kali, disunahkan 3 kali. Baik, apa lagi setelahnya? Tangan kanan. So, tangan kanan. Baru setelahnya tangan kanan. Ini kita basuh. Oh iya, sorry, maaf. Sebelah kiri. Apa hukumnya mendahulukan kanan ketimbang yang kiri kita wudhu? Oke, siap. Kata para ulama kita, mewudhukan jenazah di awal mandikan itu hukumnya juga sunnah muakkadah. Ya, karena hukum wajibnya adalah mengalirkan air ke seluruh tubuh si mayit. Baik. Nah, ini kita bersihkan lagi. Boleh kasih sabun. Bersih, kemudian kita siram. Selesai, tangan kirinya juga seperti itu. Hah? Karena tujuan dari kita memandikan jenazah adalah untuk membersihkan si mayit. Di sabun nanti disiram lagi jadi 3 kali jadi, Ustaz. Apanya? Kalau sudah diudukkan 3 kali, disabunkan, disiram lagi air kembali. Kan lebih dari 3 kali. Maka basuhannya itu hitung yang terakhir aja. Jadi basuhan pertama udah basah, nanti kita sabun, kemudian kita siram. Sabun lagi, siram gitu. Gitu ya. Baik. Kemudian selesai Kepala lagi, usap. kepala. Cara mengusap kepala ini untuk si mayit adalah dari belakang kita caranya. Di belakang. Dari belakang. Ambil air. Kemudian dari sini ke belakang, kembalikan lagi ke depan, langsung telinga si mayit. 1 kali. Dari sini ke belakang, majukan ke atas lagi, kemudian 3 kali. enggak, 1 kali. 1 kali. Ngusap kepala 1 kali. Sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan fabada'a bi muqaddami ra'sihi hatta zahaba ila kaffah. Nabi memulai mengusap kepala itu dari depan, tumbuh rambut sampai ke belakang. Tsumma raddahuma ila makanil ladzi bada'a min. Kemudian Nabi kembalikan ke depan lagi, ke tempat dia awal mulai mengusap. Kemudian dilanjutkan dengan 2 daun telinga, karena 2 daun telinga bagian dari kepala. Nabi menyatakan al-uzunani minar ra's. 2 daun telinga bagian dari kepala. Berarti diusap juga telinga. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyatakan Nabi SAW mengusap kepalanya marratan wahidatan, hanya 1 kali. Ya. Selesai? Apa lagi? Kaki lagi. Kaki kanan. Kita bersihkan kaki kanan. Ya, betul. Kaki kanan kita bersihkan. Kemudian boleh pakai sabun, dibersihkan antara jari jemarinya di sela-sela, kukunya dibersihkan. Kemudian selesai, basuh sebelah kiri juga seperti itu. Ya, sampai bersih kukunya. Baik. Kemudian si mayit sudah selesai kita wudhukan. Apa yang kita lakukan setelahnya? Dibacakan juga doa wudhu ya. Nah, Doa wudhu dibacakan juga. tidak usah. Ya, karena yang membacakan itu semai. Baik. Apa lagi yang kita lakukan setelahnya? Cuci badan belakang. Belum. Kita basuh kepala. Ya, orang yang junub, karena memandikan jenazah ini mirip dengan mandi janabah. Ya, benar, ya.
Di mana orang yang junub dia bersihkan kemaluannya kubul dan dubur. Kemudian setelah berwudu sebagaimana dia berwudu untuk sholat. Kemudian setelah itu dia siram kepalanya. Ya, sampai kira-kira air sudah menyeluruh ke seluruh kulit-kulit kepala, baru setelahnya dia siram seluruh anggota tubuhnya. Maka sekarang kepalanya. Kata para ulama, usahakan ketika membasahi kepalanya itu dengan menggunakan busa daun bidara yang sudah diremas itu kan mengeluarkan busa. Ya kan? Maka busanya itu. Kenapa? Karena kalau yang daun bidaranya masuk nanti tinggal di rambutnya. Jadi usahakan busanya itu. Kalau tidak ada maka bisa kita ganti dengan sampo. Boleh kita ganti dengan sampo. Ini disiram ya, ini enggak apa-apa disiram ini. Oh, mantap deh. Ya, cari sabun. Tidak usah pakai sabun ya. Sampai diremas di apa namanya? Gini-gini kan di sela-sela rambutnya itu. Disabun juga, Pak? Iya, jangan disabun, disampo. Ya, karena rambut itu disampo. Bidara tadi sudah diremas ya. Nah, atau busa daun bidara yang sudah diremas tadi, busanya aja. Ya, udah selesai kita siram lagi. Sampai kira-kira sudah bersih. Gitu. Baru setelahnya kita mandikan seluruh. Kita mulai membasuh dari bagian kanan. Ibda'na bimayaminiha. Mulailah memandikannya dengan bagian kanan. Mayit, yang kanan yang mana? Oke, nah, kita basuh dari sini. Serrrr. Kata Rasulullah, isilna hatalatan aw sab'an aw khamsan. Ya, basuh dia 3 kali atau 5 kali atau 7 kali atau lebih pada itu in ra'aitun nazali. Kalau kalian pandang itu perlu. Nah, apa standarnya di sini? Bersihnya si mayat. Itu standarnya. Ya. Jadi ini bersihkan. Kemudian setelahnya sebelah kiri. Tidak diamerikan. Hah? Tidak diamerikan. Belum. Setelah basah, kita cari sabun. Sabun, bersihkan seluruhnya bagian depan. Ya, seret. Hah? Iya kan siramnya tadi sudah belah kanan, kita bersihkan. Iya, Bersih tak kanan dulu ya. Ya, kita usahakan. Selesai kita sabun, sela-sela, ya, keteknya, kemudian seluruh tubuh bagian depan, kemudian kita miring ke bagian kiri. Kiri. Gimana ini? Ini dulu kanan kan? Ah iya. Ini ke kiri. Ini kanan kan? Iya. Yang lurus kaku tanang. Oke, kira-kira seperti itu. Ya. Kemudian ini kita siram. Siramnya punggungnya, bersihkan. Nah, kira-kira seperti ini. Ya. Kemudian sabun. Sampai bersih. Ya, si sabun ya. Si, nah ini jangan dilepas nih ya. Dan ini boleh bagian bawah ini nanti dari balik ini tangannya. Kemudian kita siram. Selesai, miringkan ke sebelah situ. Boleh miringkan sebelah situ? Hah? Apanya? Yang di depan. Yang di depan. Nah, kita akan basuh sebelah kanan nanti dulu. Ya, maka ini lagi. Kalau badan kiri jadi ke kanan. Ya, kemudian nih kita sabun. Ini kalau si mayat aslinya tidak seperti ini ya, betul-betul itu ya, miring. Dan ini tetap. Kemudian kita mandikan. Kira-kira kita menganggap si mayat sudah bersih. Ya, sudah bersih. Kemudian baru kita ambil air yang sudah dicampur dengan barus, kapur barus. Dan kata Nabi SAW, jadikan basuhan terakhir itu kafur atau syai'an min kafur. Air kafur. Ya, air yang sudah dicampur dengan kapur barus. Apa fungsinya? Kapur barus yang pertama dia dingin akan menjadikan tubuh si mayat menjadi lebih tahan. Kemudian kedua fungsi kapur barus itu adalah supaya jasad si mayit tidak cepat diserang oleh hewan-hewan dalam tanah. Ya. Nah, jadi itu jadi basuhan terakhir, bukan ayam berah. Bukan itu basuhan terakhir. Ya, air kapur barus itu basuh.
Dari atas. Terakhir. Selesai, maka kita ambil kain panjang. Belakangnya juga. Hah? Udah tadi kan? Sudah. Harus kapur. Enggak apa-apa. Ini ya sudah. Nah, ini ditaruh. Dikeluarkan kainnya basah. Kemudian ini baru ditarik. Tarik kainnya basah. Kita tarik ini. Halo adik. Nah, gitu. Keluar, nampak dia. Ya. Baru setelahnya ini kita angkat. Dan berarti di situ sudah siap kain kafan, ya. Baik. Ada acara praktek peserta setelah ini. Mayatnya tetap ini. Dingin. Oh, oke, siap. Dah, mayat bangun. Satu, mandi. Hah? Gelap badan. Dah selesai, dah. Antum praktek tadi sampai. Kata-kata terakhir. Baik, jadi ini dia Praktek. tuntunan pengurusan memandikan jenazah. Jadi kalau sekiranya kita memahami bagaimana tadi praktek memandikan jenazah, kita akan paham ternyata memandikan jenazah itu tidak rumit sebagaimana yang dipahami oleh masyarakat umum. Tidak rumit, tidak ada baca-bacaan tertentu. Nah, cukup bacaan bismillah di awal ketika hendak mewudukkan semayat. Dah. Ya. Baik. Nah, ini dia tuntunannya dalam memandikan jenazah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sama. Iya. Kalau seandainya apa, Ustaz? Boleh? Ini satu. Boleh? Ambil lagi. Dua. Ambil lagi. Tiga. Jadi ini satu, dua, tiga. Kalau sekiranya memang tidak ada cuma satu, berarti bersihkan lagi, peras lagi, ginikan lagi. Kemudian bersihkan lagi, peras lagi. Ya. Tapi kalau sekiranya ada tiga, tadi tiga kita ambil. Apa Ustaz? Di antara masyarakat kita yang menikah, yang lain ngotot mau menyirami air 9. Ya saya suruh aja biarkan disiram lah. Nanti saya mandikan dengan kapur baru terakhir, gak ada apa-apa. Karena adat itu orang tuh ngotot terus. Mau payah baku BN kacanya. Air 9 gua. Nah, siram lah air 9 tapi tetap mau siram dia kapur baru terakhir. Iya, jadi sebetulnya kenapa air 9 ini sangat sakral sekali. Nah, kita khawatirnya air 9 ini ada pandangan-pandangan tertentu atau keyakinan-keyakinan tertentu terhadap air 9 ini. Dengan air 9 ini semayit akan dingin dan terbebas dari azab dan segala macam, padahal ini seluruhnya khurafat, kan gitu kan? Maka yang berbau-bau khurafat seperti ini memang harus kita singkirkan. Yang berbau-bau khurafat seperti ini. Tak pernah ayat Al-Quran menyebutkannya, hadis Nabi SAW menyampaikan, dan tidak pernah pula dipraktekkan, diamalkan oleh para sahabat Nabi SAW. Padahal mereka adalah orang-orang yang termulia. Rasulullah SAW meninggal dunia juga, ya, dan tidak pernah Rasulullah dimandikan oleh para sahabat dengan air 9 dan seterusnya. Ya, maka janganlah kita mengklaim bahwa proses memandikan jenazah kita dengan air 9 ini lebih afdal ketimbang proses memandikan jenazah yang pernah dipraktikkan oleh para sahabat terhadap jasadnya Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Ya, ada yang ada di kampus saya sudah saya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله